Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan ibadah, doa, maupun oase doa kontemplasi, akan dilaksanakan secara online mulai dari tanggal 3 Januari sampai 16 Januari 2021 dan dapat diikuti melalui akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang dan Facebook GKPB MDC Pangkal Pinang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian dan hormat. Haleluya. Rajaku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Haleluya. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Hidupku
berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Di dalam-Mu kami aman. Sebab Engkau berikan jaminan masa depan bagi setiap kami yang berharap dan berseru kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Suatu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama di dalam hidup kami. Engkau berikan kekuatan baru bagi setiap kami. Kami bersyukur, haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Sungguh hati kami percaya, karena Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng hidup kami Tuhan. Engkau pembela kami, Engkau berikan perlindungan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya.
bagi Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih buat setiap janji-Mu yang Kau genapi bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup menolong hidup kami. Bahkan Engkau sanggup untuk menggenapi setiap janji-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di tahun yang baru ini, dan mengawali tahun ini adalah kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat mampu menginjakkan kaki di tahun 2021. Mengawali tahun 2021 ini tentu ada banyak harapan-harapan dan keinginan yang baik
yang muncul dari hati dan benak kita. Namun juga perlu kita mempersiapkan diri di dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin saja di luar yang kita inginkan dan harapkan. Di sisi yang lain, mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Tapi di sisi yang lain, kita juga mempersiapkan diri di dalam situasi dan keadaan di luar kendali kita. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kita harapkan adalah merupakan rancangan Allah dan disediakan bagi kita. Karena Allah merancang hidup kita dalam damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Sekali lagi bahwa kehendak Allah dan rancangannya atas kita adalah hidup dalam damai dan masa depan yang penuh harapan. Tidak hanya merancang masa depan kita, tetapi juga Allah menyertai, Allah memimpin dan menuntun kita untuk meraih dan memperoleh segala penyediaannya atas kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, detik demi detik, Allah selalu menyertai kita dan tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Bahwa memang keadaan yang di depan kita adalah sesuatu hal yang kita tidak ketahui akan apa yang terjadi. Mungkin saja ada kekelaman yang harus kita hadapi. Namun ketika kita menghadapi situasi seperti itu, Allah tetap bersama dan menyertai kita. Bahkan Dia berjalan di depan kita untuk menerangi dan membuka jalan-jalan kita. Ia yang berperang untuk menghalau dan menyingkirkan setiap lawan dan musuh-musuh kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada situasi dan keadaan di depan kita yang kita tidak harapkan terjadi. Namun hal yang terpenting ketika kita di dalam situasi seperti itu, penting kita memiliki sikap hati yang tepat dan benar di dalam hal itu. Bagaimana sikap hati yang benar dan tepat di dalam menunggu dan respon Tuhan terhadap situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi? Suatu hari seorang wanita muda yang sedang putus asa dan berbicara dengan seorang pendeta. Wanita muda itu berkata, "Pak Pendeta, sewaktu saya berusia 22 tahun, saya mengalami kecelakaan yang hebat dan kekasih saya tewas dalam peristiwa itu. Saya sendiri harus melewati beberapa kali operasi besar dan akhirnya selamat. Walaupun fisik saya kembali sehat, tetapi rohani saya telah kehilangan iman. Saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup saya." Pernyataan seperti ini tidak selalu mudah untuk dijawab. Diperlukan hikmat Tuhan yang khusus untuk memberikan jawaban atas kisah putus asa seperti ini. Setelah senyap sebentar, si pendeta menjawab, "Apakah Anda tahu ketika para ahli membangun kapal laut yang hebat, mereka tidak mengujinya di daratan? Para ahli tidak membiarkan kapal laut itu terdampar di daratan, lalu menyemprotnya dengan air yang deras untuk mengetahui bocor atau tidak. Mereka membawanya ke lautan lepas dan menceburkannya untuk diuji menghadapi laut yang sesungguhnya. Ujian ini tidak dimaksudkan untuk menenggelamkan kapal itu. Ujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah kapal itu layak disebut kapal laut atau tidak. Seperti itu juga ujian-ujian atau pergumulan hidup terjadi untuk mengetahui apakah kita memiliki iman yang sungguh atau tidak. Bolehkah saya bertanya secara jujur, apakah menurutmu Anda kehilangan iman Anda atau memang pada sesungguhnya belum memiliki iman yang selama ini? Wanita muda ini menjawab dengan jujur, "Pak Pendeta, saya pikir Anda benar. Saya selama ini belum memiliki iman seperti yang Anda maksudkan.
Saya belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hari ini Anda sedang mengalami pergumulan yang hebat dan iman Anda mulai goyah. Izinkan saya bertanya, menurut Anda, apakah Anda mulai kehilangan iman karena masalah Anda? Atau memang Anda belum memiliki iman percaya kepada Tuhan selama ini? Jangan buru-buru menjawab. Tetapi renungkan pertanyaan itu 1-2 hari ini dengan serius. Jika Anda ternyata memiliki masalah dalam iman Anda, sharingkan kepada kesan Anda untuk didoakan, atau Anda dapat menghubungi saya untuk berbicara dan didoakan. Dalam menghadapi tekanan dan pergumulan yang berat, apa yang perlu kita lakukan? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita punya, tetap mempercayai Tuhan. Percayai Tuhan terdengar sangat sederhana, memang. Apalagi dikatakan dalam ibadah notabene dihadiri oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya. Tetapi barusan kita telah sadari bahwa sesungguhnya ada banyak orang Kristen belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ini bukan soal percaya pada janji berkatnya, bukan soal percaya pada janji pemulihan, pertolongan, dan kelepasannya, tetapi soal mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang hebat di dalam hidup Anda. Pribadi yang selalu Anda rindukan dan butuhkan untuk hidup, untuk menikmati segala yang terindah dan terbaik dari Tuhan. Kita harus mempercayainya dengan sungguh. Pada tahun 2006, surat kabar St. Petersburg Times melaporkan berita tentang kematian seorang berkebangsaan Ukraina di kebun binatang Kiev. Kematiannya terhitung mengenaskan karena ia mati diterkam singa. Tetapi tidak seorang pun pihak kebun binatang yang diperiksa terkait peristiwa mengerikan ini. Hal ini dikarenakan pria itu rupanya diketahui jelas mengumpan dirinya sendiri ke harimau. Yang menarik, pria tersebut rupanya nekat memasuki kandang singa dengan alasan ia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Ada kemungkinan besar ia terinspirasi dari kisah Daniel di lubang singa. Seorang petugas kebun binatang menjelaskan bahwa pria itu menurunkan dirinya sendiri di kandang yang dihuni 4 ekor singa dengan menggunakan seutas tali. Sesampainya di dasar kandang, ia berteriak dengan nyaring, "Tuhan akan menolongku jika ia sungguh ada." Saking nekatnya, ia melepaskan sepatunya dan melemparkannya ke arah singa-singa tersebut. Tidak butuh waktu lama, seekor singa mendekatinya, menerkamnya tanpa ampun, membantingnya ke tanah, dan segera menyobek arteri darahnya. Tidak butuh waktu lama pula bencana yang diundang itu merenggut nyawanya. Petugas kebun binatang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di hadapan publik yang ramai itu merupakan pertama kali terjadi di dunia. Menurut Anda, apakah pria Ukraina ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Menurut saya tidak. Mengapa? Karena jika ia sungguh-sungguh percaya, ia tidak perlu menguji Tuhan sekonyol itu. Sebaliknya, perbuatannya justru menunjukkan bahwa ia putus asa dan meragukan Tuhan. Karena itu, percayai Tuhan dengan segenap hatimu dan tunjukkan sikap iman yang tepat untuk menunjukkan bahwa Anda sungguh percaya kepadanya. Dalam Alkitab, kata menanti atau menunggu sering diarahkan lebih kepada sikap ketimbang sekedar kata kerja aktif. Menantikan Tuhan artinya mempercayai Dia sepenuhnya. Itu sebuah sikap
yang kemunculannya akan sangat tergantung dari seberapa besar kita mempercayai Tuhan dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita tahu Daud bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah mengalami masalah. Justru sebaliknya, dia kerap berada dalam situasi mencekam. Bahkan tidak jarang nyawanya terancam dalam kejaran musuh. Tetapi justru dari Daudlah kita menemukan seruan seperti ini sebagai gambaran sikap hatinya menghadapi berbagai situasi sulit dalam perjalanan kehidupan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, menantikan Tuhan itu artinya percaya sepenuhnya kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Menantikan Tuhan juga membawa banyak kebaikan baik bagi kita. Bagi orang yang tekun menantikan Tuhan, Tuhan berjanji untuk tidak akan mendapat malu. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya 49 ayat 23b. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Demikian juga dicatat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menantikan Tuhan juga dikatakan akan mendapatkan kekuatan baru. Bunyinya begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahkan pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat 9 dikatakan akan mewarisi negeri. Dikatakan di sana sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sama sekali Tuhan tidak pernah merugikan kita. Yang kedua, saudara-saudari, bagian yang kedua adalah setia dan bertekun pada janji Tuhan. Bagaimana menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh mempercayai Dia? Mudah saja, setialah dan bertekun pada janji-janji Tuhan. Teruslah berdoa, meminta pertolongan dan berkat yang terbaik dari Tuhan, seberapapun terasa mustahilnya. Jangan biarkan kekecewaan berakar. Jangan berhenti menantikan janji Tuhan. Sebab hanya mereka yang bertekun, menantikan dan yang tidak menyerah di tengah jalan, yang akan menerima pertolongan dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, berani menghadapi kenyataan. Kenyataan yang kita alami adalah bagian proses yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Proses adalah mempersiapkan kita untuk menjadi satu pribadi yang memiliki nilai kerajaan Allah yang mulia dan memberikan dampak bagi keberlangsungan hidup dan perluasan kerajaan Allah. Dusty Miller, seorang hamba Tuhan yang pernah melayani sebagai sukarelawan di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Ia mengalami begitu banyak kesusahan dan penderitaan selama di kamp konsentrasi tentara Jepang yang dilayaninya. Banyak rekannya yang meninggal akibat perang yang terjadi. Tetapi ia terus bertahan. Banyak rekannya menjadi putus asa karena disesah, juga seperti halnya seorang tahanan perang. Bagaimana Miller dapat bertahan dalam beratnya tekanan fisik dan mental di medan perang? Ia berkata, setiap orang dapat menanggung rasa sakit yang hebat dan penderitaan selama ia masih memiliki iman pengharapan. Ketika seseorang kehilangan pengharapannya,
itu adalah saat kematiannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa setiap hidup kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang kita tidak duga, bahkan di luar yang kita harapkan. Tetapi biarlah kita tetap memiliki keteguhan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, berani berkata tidak dan jangan kompromi dengan dosa dan kejahatan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya berpikir akan lebih baik jika kita lebih mengerti terlebih dahulu tentang kata kompromi. Menurut kamus, kata ini artinya suatu penyelesaian terhadap perbedaan di mana kedua belah pihak saling memberikan kelonggaran. Atau yang kedua, menyerahkan kepentingan, prinsip, atau keutuhan seseorang untuk dapat bersatu. Kata kompromi ini tidak terdapat di dalam Alkitab. Mungkin disebabkan Allah adalah Allah dan Dia tidak berkompromi. Kata ini tentu merupakan kata yang sudah umum dalam lingkungan kekristenan saat ini. Mungkin karena setiap orang pernah melakukan hal yang sama. Hal ini kita akan melihat beberapa kompromi yang terdapat dalam Alkitab untuk mengetahui hasil dan akibat dari kompromi itu. Jika seseorang berkompromi dalam Alkitab, maka hal itu berubah menjadi suatu tragedi atau sesuatu yang menyedihkan. Kita akan tahu bahwa Allah tidak menyukai kompromi, atau Dia tidak mengizinkan anak-anaknya untuk melakukan kompromi. Saudara-saudari yang terkasih, kehendak Allah berlawanan secara langsung dengan dunia. Di dalam politik, kompromi adalah sesuatu kata perintah. Kata ini merupakan kata yang sangat penting atau mempunyai arti yang besar, khususnya antara serikat pekerja dan pimpinan atau direktur. Ketika mereka ingin membuat sebuah perjanjian yang baru dalam pemogokan kerja di mana orang-orang menginginkan kenaikan gaji atau $1 per jam, tetapi pimpinan hanya menawarkan seperempat dari tuntutan mereka. Seorang penengah mulai menawar kepada kedua belah pihak untuk berkompromi. Mungkin dengan menaikkan 50 sen per jam, maka terjadilah kompromi. Ketika penawaran itu dianggap baik, maka mereka akan menerimanya. Kedua belah pihak mungkin menerimanya. Kedua belah pihak mungkin senang dengan keputusan tersebut. Mereka merasa bahwa hal itu adalah hal yang terbaik yang dapat mereka lakukan di dalam keadaan itu, dan menerimanya sebagai penyelesaian yang baik. Apakah sebagai orang Kristen, saudara-saudari merasa bahwa kita seharusnya menggunakan prinsip ini di dalam hubungan kita dengan Allah atau gereja? Tidak. Sekali lagi saudara-saudara yang saya kasihi dan yang saya cintai, saya katakan tidak. Seperti telah saya nyatakan sebelumnya bahwa Allah tidak mengizinkan kompromi apapun di antara umatnya. Marilah melihat pada dua buah peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, yang seperti yang dicatat di dalam Yosua 9 ayat 24. Allah berfirman kepada Yosua untuk memusnahkan penduduk Kanaan. Tetapi Gibeon menipu Yosua dan dapat berkompromi dengan dia, sehingga dia tidak dibunuh seperti yang diperintahkan Allah. Mereka dibiarkan hidup dan menjadi budak bagi orang-orang Israel. Tuhan berfirman kepada Saul untuk memusnahkan semua bangsa Amalek dan semua harta miliknya, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Tetapi Saul berkompromi, dan karena hal itu maka dia ditegur dengan berat dan kerajaannya diambil daripadanya. Saudara-saudara, jika Allah tidak akan mengizinkan raja-raja tersebut untuk berkompromi dan mendekatinya, apakah saudara berpikir bahwa dia akan mengizinkan untuk berkompromi? Akan sebelumnya adalah seorang prajurit dalam pasukan Yosua. Dia diperintahkan untuk membunuh semua orang dan membakar semua harta milik mereka.
tetapi akan berkompromi. Dia menyimpan sedikit emas dan perak. Oh, dia tidak menyimpan semuanya. Dia tidak sepenuhnya tidak patuh menurut dia. Tetapi di mata Allah, dia berdosa terhadap Allah. Dikarenakan apa? Komprominya. Maka banyak orang kehilangan hidupnya termasuk dirinya. Allah tidak mengizinkan umatnya untuk berkompromi dengan dunia dan dosa. Untuk kemudian diberkatinya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan berkompromi terhadap dunia dan dosa. Itulah cara kita untuk mempercayai Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kegagalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh karenanya saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mengawali tahun ini, kiranya kita tetap mempercayai Tuhan. Apapun keadaan yang akan kita hadapi, apapun situasi yang kita akan alami. Saudara-saudari, 4 hal di dalam merespon segala sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi di dalam hidup kita. 4 hal yang kita harus miliki di dalam menghadapi situasi yang sulit yang mungkin kita akan hadapi. 4 hal yang harus kita miliki ketika situasi di dalam keadaan yang sulit. Mungkin di dalam lembah kelam sekalipun. Apa 4 hal itu adalah tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua adalah setia dan bertekun pada janji Tuhan. Dan ketiga adalah berani menghadapi kenyataan. Dan keempat adalah berani berkata tidak dan tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat menginjakkan kaki kami dan menikmati awal tahun 2021 ini. Bahwa memang kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kekurangan kami. Ada banyak hal yang kami tidak ketahui akan apa yang terjadi di dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Allah telah merancang masa depan bagi kami. Masa depan penuh damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Dan itulah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Biarlah kehendak-Mu itu terjadi di dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu, seturut mau-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut keinginan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, memimpin dan menuntun langkah demi langkah kami. Engkau Allah yang membuka jalan bagi kami. Dan Engkau Allah yang menerangi jalan bagi kami. Engkau juga yang menghadapi setiap lawan dan musuh kami ketika kami tidak mampu menghadapinya. Ada tangan Tuhan terulur bagi kami untuk menolong kami dan melakukan perkara-perkara yang hebat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya sungguh Engkau adalah Allah yang sangat baik terhadap kami, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Dan itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau untuk menerima berkat yang telah Allah sediakan dan Engkau berikan bagi kami. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus terus menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan selamat tahun baru 2021.
Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin.